ngedukung penuh ya Mia? Setuju dan ngedukung penuh gitu ya Mia? Ya apapun apa yang disenangi anak saya membuat anak saya bahagia, pasti saya mendukung, saya support, saya bahagia. Karena kan akhirnya saya kasih ide buat ya udah ini buat souvenirnya aja buat aja jadi dari buat nanti buat semakin itu banyak teman-teman pasien mereka punya enak kopi di mana gitu dalam ya saya bilang kita produksi aja biar semua bisa menikmati. Iya, jadi dia ngasih sedikit terus saya menikmati saya dan waktunya saya masih ingat akhirnya saya coba untuk yang mirip seperti ini. Susah nggak Om? Kalau mungkin nggak, ada 5 kali nggak mirip banget, tapi ya bedanya mirip lah. Adiba sendiri supportnya seperti apa Umi untuk bisnis parfum? Adiba sendiri pas dukungannya seperti apa gitu? Karena anak-anak jelas nemuin ramuannya yang mirip itu susah nggak? dan itu orang yang pabrik sih, cuma ketika mereka racik saya kirim lagi ke saya, kayaknya belum deh, lagi sama adanya ini baru itu karena saya bilang ini kok dua sih kalau nggak salah ini dari dunia sama ada kualitasnya alatnya tapi ya terlalu strong akhirnya ini 5 kali baru Seperti Umi langsung turun ke baik. Umi mengingatkan sama almarhum nggak sih dengan mencium wangi parfumnya? Karena emang ini parfum kesenangan dia gitu. Dia suka banget seberapa kangen sih dia sama ya kalau dibilang kangen ya tiap hari kangen, tapi kan saya bilang sama anak-anak anggap aja itu lagi LDR-an kan gitu ya, orang-orang lagi punya suaminya di luar negeri misalnya kerjanya di luar kota, istrinya ya lagi LDR-an kan, tapi LDR-annya komunikasinya pakai WhatsApp jadi pakai handphone lah gitu. Nah kalau saya kan komunikasinya pakai doa LDR-annya. Saya di dunia, dia di alam kubur. Biasanya kalau lagi kangen sama Uje gimana sih Umi? Doa. Oh, doa. Baca puisi. Sekarang bisnis terus ya Mia? Sekarang bisnis terus ya dijalani nih Mi? Bisnis terus ya, alhamdulillah cara Umi untuk survive dari single mom untuk anak-anak apa aja kan masih ada sekolah ya. Jadi kalau ya beginilah cari apa ya, cari rezekinya gitu ya, ikhtiar kan Allah meminta kita ikhtiar, hasil akhirnya serahkan kepada Allah. Berserah bukan menyerah, karena saya tipe orang yang nggak mau menyerah, jadi saya berserah kepada Allah, tetap ikhtiar dan hasil akhirnya pengennya ini bermanfaat, terus bawa manfaat buat anak-anak saya, buat sekolah mereka. Masih jadi single mom ini meskipun udah berapa tahun nih di jalan? 12 tahun nanti depannya. Ya susah, semuanya pasti dirasain sendiri lah. Ya kan dibikinin sendiri, anak bayar begini harus bikinin sendiri, semua begini. Makanya kalian yang ada masih pada punya suami nih ya. Doain ya Mi? Doain Mi, doain Mi. Yang belum punya istri mana? Saya belum Yang pada punya istri, dijaga istrinya ya. Jadi KDRT, jangan yakin karena kesuksesan ente rezekinya banyak. Amin. Dari doa tengah malam istri nangis kan ente nggak tahu. Ini yang pada punya suami nih. Belum, masih jomblo Mi. Doain ya Mi. Gimana dia bisa gitu? Saya belum pernah menikah. Nah ini jagain, jangan disia-siain. Nanti kalau udah nggak ada, aduh semua diurus sendiri. Mi, yang belum nikah doain Mi. Tipsnya dong Mi, rumah tangga Mi. Sering ngomong-ngomong juga sama anak-anak.
Kalau saya lagi kangen biasa ada penggantinya yang random banget. Kadang masuk kamar ngegodain apalah gitu. Jadi ya udah kangennya Ada obat kangennya gitu ya. kangennya dia bisa dengan segala kelakuannya gitu. Tapi tugasannya gimana sih? Sekolah masih mahal atau gimana? Merasakan saat dari ujian nggak ada sampai sekarang kan banyak banget coba-coba. Lebih merasakan ini apa sih yang lebih rasain itu setelah sekarang ini semuanya berubah. Kan gini ya, di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Allah itu tidak pernah memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Gitu. Yang penting kitanya ridho, kitanya menerima takdirnya Allah, cintai, akhirnya Allah akan kasih kemudahan. Di balik kesulitan pasti akan ada kemudahan. Di balik penderitaan akan ada kebahagiaan. Nah, saya merasakan ya alhamdulillah itu semuanya sudah lewat. Walaupun pasti ujian pasti akan terus ada, ya kan? Ujian anak satu di luar negeri lagi menuntut ilmu itu juga ujian buat saya. Ujian gimana nahan rindunya, ujian gimana nahan yang ya Allah dia lagi apa ya sedih gitu. Nah itu juga ujian kan ya anak. Tapi alhamdulillah semua dinikmati dan saya merasakan selalu bahagia. Tadi udah penyanyi itu terharu kenapa? Ya ini nggak ada di Ramadan soalnya dia. Kan gitu kan, makanya dia kan suka ngasih sesuatu yang kadang tiba-tiba aja. Karena tadi terakhir parade selesai gitu tiba-tiba ada lagu terakhir. Ya terharu. Apa yang membuat ini terharu? Liriknya diganti bukan istriku ibuku. Jadi makin yuk gitu. Jadi dia ngerasain bagaimana perjuangan saya mungkin ya. Sewaktu mereka masih kecil-kecil, saya nenteng kemana-mana. Itu sampai sekarang masih ya. Sampai titik ini saya terus berikan anak-anak yang diberikan anak-anak yang masih menemani saya, yang saya lelah, ada yang lagi saya ngerasain yang berat mungkin bukan saya aja, yang berat anak-anak saya cukup ngerasain karena kita tahu semua mereka ditinggalkan ayahnya yang kecil-kecil gitu. Jadi ketika sampai di titik ini kadang suka ya Allah terima kasih banyak gitu kok hadirkan anak-anak yang terus bersama saya. Momen terberat mungkin yang juga paling sulit tapi Yang ketika saya di titik nol, ketika saya kehilangan semuanya, ketika rumah terbakar, saya bingung tinggal di mana, saya mana-mana, anak saya nanya, Umi kita tidur di mana, terserah Allah aja. Itu hal terberat sih, maksudnya saya mengobati anak-anak saya itu enggak. Tapi saya anak-anak saya berusaha untuk mengobati lukanya sendiri, selain dalam saya. kadang jadi seorang dualis juga yang harus jadi seorang lain. Kayak yang itu capek. Tapi tadi Umi ada sedikit menarik dari anak-anak yang manusia gitu kan, ada woro-woro juga banyak deh ya. Iya, biar mengalir aja gitu, nggak tahu saya aja juga. ya gimana lah namanya anak muda ya. Dia mencairkan suasana, biar kalian gak senang. Cerita yang baik kan gitu. Bilang dari ayo. Berarti Umi ngedukung ya, Mi? Umi setuju dan ngedukung penuh ya, Mi ya? Hah? Setuju dan ngedukung penuh gitu ya, Mi ya? Ya apapun apa yang disenangi anak saya membuat anak saya bahagia, pasti saya mendukung, saya support, saya bahagia. Karena kan kebahagiaan itu kan ketika melihat anak-anak saya bahagia, saya nggak bisa bahagia sendiri kalau anak-anak saya nggak bahagia. Gitu. Jadi ya ketika mereka berhasil, ketika mereka sukses, mereka bahagia, mereka tunjukkan bahagia kan mudah ya, nggak harus menampakkan apapun gitu. Kita ngobrol sama orang tua, bisa bikin orang tua terhibur, itu sederhana banget bahagia itu. Support apapun yang anak saya merasa dia bahagia. Di Jawa itu gimana sih ceritanya? Bisa Aku nggak ngerti. Melihat sosok Tio Mariska sendiri seperti apa Umi? Sama Cynthia sampai datang gitu. Allah kan jatuh berarti nggak hidup. Ya karena memang